puji dan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu, Bapak, serta teman-teman yang telah hadir di webinar kali ini yang berjudul Bijaklah Bersosial Media. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aster Andika Prameswara selaku host, kemudian ada moderator kita, Putwa, dan terakhir, presenter kami yang paling gemoy, Kamalisa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menyerahkan kepada moderator untuk memimpin acara. Halo Kak Putri. Halo Kak Aster. Baik, terima kasih kepada Kak Aster Anika yang sudah membuka acara ini dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salwa sebagai moderator akan langsung saja membacakan biodata mengenai presenter kita yang hebat ini, yaitu Rova Malisa. Nama Rova Malisa, asal sekolah SMA Negeri 2 Padalarang. Tempat tanggal lahir Lampung 18 September 2005. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak Rova untuk menyampaikan materi kali ini mengenai bijaklah dalam bersosial media. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Putri dan Kak Aster. Izin memberi materi dalam kali ini. Screen sharing-nya sudah terlihat? Sudah terlihat? Udah. Oke, mulai aja ya. Di sini saya, Rova Amalisa dari SMA Negeri 2 Padalarang, akan memaparkan materi yang berjudul Bijaklah dalam Penggunaan Media Sosial. Sekarang sudah tidak asing lagi dengan kata media sosial. Maaf, tadi ada kendala. Bentar ya, saya ulang lagi. Aster, Rovanya dijadiin host dulu. Udah. Iya belum, Getam. Ayo jadiin aku host. Oke, kita mulai aja ya. Maaf tadi ada kendala. Bagaimana? Sudah terlihat? Masih loading Kak Rova. Oh, oke. Nah, udah. Oke, baik. Kita ulang lagi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bijaklah dalam penggunaan media sosial. Sekarang sudah tidak asing lagi dengan kata media sosial. Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan media sosial. Karena media sosial adalah salah satu cara kita untuk komunikasi jarak jauh saat ini. Tujuan pembuatan materi ini adalah untuk menyadarkan para penggunaan media sosial agar tidak terlalu melakukan yang semena-mena di media sosial. Media sosial tidak bersifat privasi, bahkan media sosial adalah berbentuk mempublik atau bahkan mendunia.
Perkembangan media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial masa kini disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran, dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Maka lain halnya dengan media sosial digital, seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Penggunaan media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, dan memodifikasi, baik tulisan, gambar, video grafis, dan berbagai model konten lainnya. Untuk tahun terakhir, penggunaan media sosial paling banyak yaitu Facebook, hampir 2 miliar pengguna. Bisa dilihat di YouTube, WhatsApp. Sekarang media sosial yang paling banyak digunakan Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram paling ya. Oke, selanjutnya manfaat penggunaan media sosial. Manfaat penggunaan media sosial ada banyak. Yang pertama, memperluas jaringan bisnis dan peluang untuk ekspansi bisnis. Yang kedua, meningkatkan popularitas produk maupun brand bisnis. Media sosial bisa jadi manfaat jika digunakan untuk berbisnis, menyebarkan hal-hal positif. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dengan market yang lebih luas. Keempat, pemberian feedback yang dilakukan secara tepat dan cepat. Kelima, meningkatkan pengunjung website dan peringkat di mesin pencarian. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Oh, masih ada lagi. Mempunyai banyak teman. Nah, dari media sosial ini, dari yang saya rasakan, emang dari media sosial saya mendapatkan banyak teman dari luar pulau, luar kota, bahkan luar negeri pun bisa mendapatkan teman hanya dengan menggunakan media sosial. Mempermudah berkomunikasi, lebih mudah mendapatkan informasi. Nah, ini lebih mudah mendapatkan informasi. Biasanya informasi yang paling cepat tuh paling cepat di media sosial gitu, Pak. Yang viral-viral gitu, cepat trending Twitter biasanya sih, trending Twitter, Instagram. Tuh. Tidak tertinggal tren baru. Dari media sosial ini kita bisa mengikuti tren-tren yang sedang berjalan. Semua itu pasti terjadi jika kita menggunakannya dengan baik dan bijak. Lantas, bagaimana caranya? Mari kita simak. Cara bijak menggunakan media sosial. Yang pertama, berpikir sebelum mengunggah. Nah, biasanya orang-orang yang kalau lagi, dalam istilahnya mah, lagi berantem gitu ya, pasti kalau mau ngeposting sesuatu tuh nggak dipikir dulu gitu, langsung aja diposting gitu. Bahkan jadi itu tuh kalau ngeposting sembarangan posting pasti kayak ada yang ngelaporin gitu. Nah, nanti juga bakal dampak buruk ke kitanya juga. Nah, yang kedua, jauhi emosi. Yang ketiga, gunakan medsos untuk bersilaturahmi dan mencari informasi. Seperti yang saya katakan tadi, media sosial bisa berdampak baik jika kita bisa menggunakannya sebagai informasi, bersilaturahmi gitu. Yang keempat, batasi waktu untuk menggunakan media sosial. Nah, biasanya kalau kita lagi scroll sosmed suka nggak ingat waktu gitu. Nah, biar nggak ini, kita harus membatasi waktu gitu. Misal kita nge-scroll sosmed dari siang jam 1 cuma sampai 1:30 aja gitu, atau gimana sewaktunya kalian waktu luang sempatin scroll sosmed tapi jangan terlalu lama gitu. Yang kelima, etika nih. Etika paling penting dijaga kalau bersosmed. Soalnya kalau misalnya ini bisa berdampak fatal juga. Yang keenam, menjaga privasi baik diri sendiri maupun orang lain. Biasanya sih orang-orang kalau nggunain sosmed gitu suka nyantumin alamat, itu kayak kartu apa gitu.
nomor. Itu sebenarnya tuh privasi kita sendiri gitu. Nggak seharusnya kita sebar di sosmed. Jadi lebih baik jaga privasi biar nggak terjadi apa-apa sama kitanya juga. Terus pasti orang lain kita jangan kayak terlalu kepo gitu. Biarin tuh kita punya privasi masing-masing, mendingan jaga privasi masing-masing aja. Terus kenali teman. Teman yang paling penting sih, biasanya kan kalau jangan sampai SKSD gitu di sosmed. Boleh sih kalau misalnya mau bersilaturahmi baik, tapi jangan kayak orang yang nggak kenal kita langsung kayak misu-misu gitu, marah-marah. Jangan. Selanjutnya ke dampak. Salah satu dampak dari keberadaan media sosial ini adalah masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Pada awalnya, manusia adalah sebagai makhluk sosial. Namun, dengan adanya teknologi, saat ini nilai-nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar. Inilah perubahan yang terjadi dari dampak media sosial, di mana manusia menjadi makhluk antisosial. Di lingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir. Yang selanjutnya, masalah penggunaan media sosial. Pesatnya penggunaan media sosial telah memengaruhi cara berpikir kita terhadap teman, kenalan, serta orang asing. Hubungan antar manusia yang kian mendekat kendati jarak dipisahkan hingga ribuan kilometer antara satu dengan yang lainnya juga memiliki efek negatif. Dan juga jika kita mendapatkan suatu masalah yang negatif dan masalah itu tersebar di media sosial, udah sih kalau misalnya ada masalah, terus apalagi masalahnya masalah negatif, terus kesebar di media sosial, pasti kita kayak ada yang namanya hujat-hujat gitu kan. Terus, masalah negatif saat ini jadi lebih mudah berceceran di media sosial. Bahkan luar negeri pun bisa tahu hanya dengan hitungan menit saja. Jika kita pandai menggunakannya, pasti kita tidak akan tega membagikan aib orang lain. Oke, mungkin untuk materi cukup segitu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ada yang mau bertanya? Mungkin dari buku ini, Bu. Atau Kak Nur Aulia boleh bertanya. Mau nanya? Mau nanya? Boleh. Ya, boleh ke futsal. Pak, ke Waktu itu kan sempat ada pro kontra ya, gara-gara Indonesia itu nyandang gelar netizen tertidak sopan se-Asia Tenggara nih. Terus banyak yang bilang ada baiknya sosial media itu digunakan oleh umur 17 tahun ke atas. Kamu sendiri pro atau kontra nggak sih sama statement itu kalau sosial media harus digunakan oleh 17 ke atas? Sedangkan kan kamu sekarang saat ini baru 16 ya? Iya. Ya, langsung dijawab aja. Kalau kata saya sih, gimana ya, media sosial tuh boleh dilakukan, tapi orang yang sudah dewasa gitu, dewasa dalam pola pikir, dewasa jadi juga gitu. Walaupun mungkin sekarang mah banyak yang 15 tahun ke atas, 17 tahun ke bawah, dari 15 tahun tuh udah punya media sosial gitu. Boleh sih kalau misalnya dianya udah bisa ngebedain mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jawab segitu sih. Berarti perlu ada pengarahan dari orang tua juga ya, dan Nah, kita iya juga butuh pengarahan juga, ya, butuh pembimbing lah istilahnya mah. Kalau iya, pokoknya kita harus pinter ya. dalam menyikapi
menyikapi penggunaan sosial media gitu. Dan seharusnya sih kalau menurut saya harus ada apa ya, semacam sanksi bagi yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Soalnya orang Indonesia sendiri udah sangat parah ya. Kalau kalau ada sanksi mungkin akan sedikit membaik dalam penggunaan media sosialnya. Iya, betul. Kayak sanksi yang senonoh gitu. Boleh ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira Kak Rova, aku mau nanya dong. Boleh, yang ini apa? Nanya apa? Ini nih kan kayak di sini tuh lagi daring gitu ya, kebanyakan kan main HP kayak gitu. Nah, tips buat kita gak kecanduan media sosial gimana? Iya, Kak Rova, langsung saja dijawab. Oke. Tadi pertanyaannya biar nggak kecanduan gitu ya. Biar nggak kecanduan, kayak bikin list gitu sih kalau kata aku kayak list jam segini kayak to-do list gitu. Nanti ditempel di meja belajar atau di kaca gitu. To-do list misal bangun pagi apa gitu, jangan bangun tidur usahain jangan main HP. Kayak beresin dulu kasur, bersih-bersih dulu rumah. Nah, kalau misalnya udah semuanya beres, baru kita main media sosial. Nah, juga media sosialnya juga di mute gitu nih, kan ada fitur mute gitu. Nah, biar kalau misalnya ada notif, kita nggak penasaran gitu. Jadi biarin aja gitu, kalau kata aku sih. Oh iya, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Kak Rova sendiri, nih udah cukup bijak belum dalam penggunaan media sosialnya? Jujur, ya belum sih, soalnya masih ini juga kan masih di bawah umur gitu. Jadi nggak terlalu bisa bebas banget bermedia sosial gitu. Walaupun punya, tapi nggak terlalu bebas gitu. Jadi kayak takut gitu. Soalnya takut salah kata, masih suka ke bawah emosi gitu. Kalau misalnya ada pro kontra apa gitu. Jadi mendingan kalau ada yang war gitu, lebih baik diem aja sih, nyimak aja daripada ikut-ikutan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Hmm,
Sekarang boleh deh Karufa buat kesimpulan dari materi dari Karufa. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan, marilah kita menyadarkan diri agar bisa menggunakan media sosial yang baik. Zaman sekarang banyak orang yang salah tanggap dengan persepsi orang lain. Jangan sampai kita terjerat kasus cyberbullying. Istilah mulutmu harimaumu kayaknya udah nggak ini lagi buat zaman sekarang sih. Tapi sekarang jarimu harimaumu. Jika kita tidak menjaga ketikan di medsos kita bisa kena hujatan dari orang lain. Baik, terima kasih. Wah, sangat menarik ya materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kita masyarakat Indonesia yang sedang ramai-ramainya saat ini menyandang gelar netizen tertidak sopan se-Asia Tenggara. Kalau begitu, langsung saja kita akhiri webinar kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, boleh isi presensi dulu ya. Presensinya di-share di mana? Ada? Sudah di room chat. Jangan lupa diisi ya. Kasih. Bisa ditekan nggak sih? Bisa. Jadi yang benar udah dikirim ulang. Oh, iya. Tadi mah Zoom ya. Kok ini? Di atas salah nge-copy. Bentar. Udah dikirim ulang kok. Udah. Makasih Putri. Ya.